Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Virgin Livana Disembriana dengan NIM 172. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas secara lengkap mengenai tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru. KUHP lama merupakan warisan kolonial Belanda tahun 1918. Selama lebih dari 1 abad, Indonesia menggunakan aturan pemidanaan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat modern. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 hadir sebagai pembaruan besar, menambahkan nilai-nilai keadilan restoratif, perlindungan HAM, dan pendekatan pemidanaan yang lebih manusiawi. Salah satu perubahan penting adalah penegasan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan yang sebelumnya tidak dirumuskan secara eksplisit dalam KUHP lama. Tujuan pemidanaan diatur dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP baru menegaskan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk menghukum, melainkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dimana artinya pemidanaan tersebut memiliki fungsi prevensi, yaitu mencegah kejahatan baik secara umum atau general prevention maupun secara khusus terhadap pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya, atau special prevention. Dan yang kedua, memasyarakatkan terpidana, yang dimana bisa diartikan pemidanaan diarahkan agar pelaku bisa dipulihkan, dibina, dan kembali diterima oleh masyarakat. Ini menunjukkan pendekatan rehabilitatif dan reintegratif. Dan yang ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Pemidanaan ini harus membantu mengembalikan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Fokusnya bukan balas dendam, tetapi penyelesaian konflik. Dan yang keempat, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Artinya, hukum pidana harus menjaga harmoni sosial, bukan memperburuk situasi. Dan yang kelima, menumbuhkan rasa penyesalan pada pelaku. Pemidanaan harus membuat pelaku menyadari kesalahannya, bukan menghancurkan masa depannya. Dan yang keenam, memaafkan pelaku oleh korban jika dimungkinkan. Ini adalah refleksi dari restoratif justice. Proses pemaafan bukan berarti menghapus pidana, tetapi bisa menjadi pertimbangan hakim. Prinsip dasar pemidanaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa pemidanaan bukan untuk menderitakan atau menurunkan martabat manusia. Ini selaras dengan prinsip HAM. Pemidanaan juga harus mempertimbangkan yang pertama, perbuatan dan kesalahan pelaku, dan yang kedua, tujuan pemidanaan, dan yang ketiga, kepentingan korban, dan yang keempat, norma sosial dan keadilan. Yang keempat, norma sosial dan keadilan masyarakat, dan yang kelima, masa depan pelaku. Dengan demikian, pemidanaan ditujukan untuk proporsional, adil, dan berperi kemanusiaan. Selanjutnya, adanya pedoman pemidanaan. Pedoman pemidanaan diatur dalam pasal 52 hingga pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Yang pertama, pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Hakim wajib mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menjatuhkan pidana, seperti kesalahan pelaku, motif dan tujuan pelaku, cara melakukan perbuatan, sikap batin pelaku, riwayat hidup dan kondisi sosial ekonomi, pengaruh tindak pidana terhadap korban, pemaafan oleh korban, serta kemungkinan pelaku untuk memperbaiki diri. Pedoman ini memberikan ruang bagi hakim untuk menilai kasus secara lebih manusiawi dan proporsional.
Dan yang kedua, adanya pedoman terkait pidana penjara. Penjara menjadi upaya terakhir atau ultimum remedium, yang dimana jika ada pilihan pidana lain yang lebih memberi manfaat seperti pidana denda, pidana pengawasan, serta pidana kerja sosial, maka hakim dianjurkan untuk memilihnya di antara ketiga tersebut. Dan yang ketiga, adanya pedoman terkait pidana denda. Dalam KUHP baru, pidana denda dibuat lebih fleksibel dengan kategori 1 sampai kategori 8. Hakim dapat memilih besaran denda sesuai tingkat kesalahan dan kemampuan ekonomi pelaku. Dan yang keempat, adanya pedoman terkait pidana pengawasan dan kerja sosial. Ini adalah bentuk pidana baru yang mengedepankan rehabilitasi tanpa harus memenjarakan pelaku. Contohnya, pelaku diwajibkan mengikuti program bimbingan. Pelaku harus melakukan kerja sosial dengan durasi tertentu, serta pelaku dipantau oleh petugas selama masa pengawasan. Model ini lebih efektif untuk tindak pidana ringan atau pelaku yang tidak berbahaya bagi masyarakat. Dan yang kelima, adanya pedoman pemberatan dan keringanan pidana. Ada kondisi yang membuat pidana diperberat seperti dilakukan terhadap anak, dilakukan berulang, serta dilakukan dengan kekerasan. Sementara pidana dapat diringankan apabila pelaku mengakui kesalahan, korban memaafkan, pelaku masih anak-anak atau di bawah umur, serta terdapat alasan kemanusiaan. Dan yang keenam, adanya pedoman pemidanaan terhadap anak. KUHP baru menegaskan bahwa pidana bagi anak harus selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Pidana penjara untuk anak sebisa mungkin dihindari, kecuali pada kasus tertentu. Pasal 51 KUHP baru menjelaskan bahwa pemidanaan bukan sekedar menghukum, tetapi memiliki orientasi jangka panjang yang menyentuh aspek sosial, psikologis, dan moral. Ada 4 tujuan utama. Yang pertama yaitu mencegah tindak pidana. Tujuan pertama adalah pencegahan, baik pencegahan untuk umum maupun pencegahan khusus. Pencegahan umum berarti memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan pencegahan khusus bertujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Melalui proses pemidanaan, negara menegakkan norma hukum untuk melindungi masyarakat serta menjaga ketertiban umum. Dan yang kedua, memasyarakatkan pelaku. Tujuan kedua adalah memasyarakatkan terpidana. Pemidanaan harus mampu mengembalikan pelaku menjadi individu yang baik, produktif, dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, pidana bukan untuk menghancurkan hidup seseorang, tetapi memberikan kesempatan kedua melalui pembinaan, pendidikan, atau rehabilitasi. Filosofi ini sejalan dengan sistem pemasyarakatan kita yang menekankan correction bukan punishment. Dan yang ketiga, menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan. Selanjutnya, pemidanaan juga bertujuan menyelesaikan konflik antara pelaku, korban, dan masyarakat. Konsep ini sangat terkait dengan restoratif justice, yaitu memulihkan keadaan seperti semula sejauh mungkin. Sistem hukum modern tidak lagi melihat kejahatan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai kerusakan hubungan sosial. Pidana harus dapat menghadirkan kedamaian, rasa aman, dan penyembuhan bagi korban. Dan yang keempat, membuat pelaku menyesal. Tujuan berikutnya adalah membangkitkan penyesalan dan membebaskan pelaku dari rasa bersalah. Pemidanaan bukan hanya hukuman fisik, tetapi proses moral yang mendorong pelaku memahami dampak perbuatannya. Pelaku diharapkan menyadari kesalahan dengan meminta maaf dan memperbaiki diri. Dan yang terakhir adanya prinsip tambahan, tidak boleh merendahkan martabat.
Pasal 52 menegaskan bahwa pemidanaan tidak boleh merendahkan martabat manusia. Ini menandai pergeseran besar dari paradigma hukuman yang keras ke paradigma lebih kemanusiawi. Pedoman pemidanaan diatur dalam pasal 53 dan pasal 54. Pedoman ini mengarahkan hakim agar putusan yang dijatuhkan adil, proporsional, dan sesuai tujuan pemidanaan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim yaitu hakim wajib mempertimbangkan yang pertama kesalahan pelaku, termasuk bentuk kesalahan, niat, motif, dan tujuan perbuatan. Dan yang kedua sikap batin pelaku, apakah sadar, sengaja, lalai, atau direncanakan. Dan yang ketiga cara melakukan tindak pidana, apakah menggunakan kekerasan ancaman atau modus tertentu. Dan yang keempat, tindakan setelah melakukan tindak pidana. Misalnya, apakah pelaku kooperatif menyerahkan diri atau melarikan diri. Dan yang kelima, riwayat hidup dan kondisi sosial ekonomi. Hakim menilai latar belakang pelaku agar hukuman tidak memberatkan secara tidak manusiawi. Dan yang keenam, adanya dampak bagi korban dan keluarga korban. Hakim wajib melihat kerugian material, fisik, dan mental. Pemaafan dari korban atau keluarga. Pemaafan dapat meringankan karena dianggap sebagai pemulihan sosial. Pedoman ini memastikan putusan tidak hanya mencari kepastian hukum, tetapi juga memprioritaskan keadilan. KUHP baru juga membuka ruang bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana dalam kondisi tertentu jika pertimbangan keadilan lebih kuat. Mekanisme ini dikenal dengan judicial pardon. Ini menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan bukan menghukum sebanyak mungkin, tetapi mencari solusi yang paling adil, manusiawi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian pembahasan lengkap mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP baru ini menandai perubahan besar dalam sistem hukum pidana Indonesia dengan menempatkan keadilan restoratif, perlindungan hak asasi manusia, dan pemidanaan yang lebih manusiawi sebagai prinsip utama. Demikian penjelasan lengkap dari saya. Mohon maaf ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.